Beberapa waktu lalu publik dikejutkan dengan minyak goreng tak sesuai takaran. Kini publik kembali disuguhkan dengan informasi soal beras oplosan. Padahal keduanya termasuk bahan pangan yang setiap hari dikonsumsi oleh masyarakat. Lalu mengapa aksi oplos-pengoplos bisa lolos di negeri ini? Siapa yang harus jadi lokomotif yang bisa merubahnya? Kita akan mendiskusikannya dengan Wakil Pemimpin Redaksi CNN Indonesia, Revolusi Riza. Selamat malam Mas Revo. Selamat malam Diana. Mas Revo, kita pertama-tama harus sepakat terlebih dahulu mungkin bahwa definisi beras oplosan adalah campuran beras subsidi pemerintah dengan beras lain kemudian dijual dengan harga tinggi begitu. Nah, Kementan kemarin merilis begitu ya, dugaan ada 211 merek yang mengoplos. Nah, sebenarnya apa titik berat evaluasi dari kejadian ini? Dari kacamata redaksi CNN Indonesia khususnya. Iya Diana, memang benar yang dimaksud dengan beras oplosan adalah mencampurkan antara beras dengan kualitas premium dengan beras berkualitas medium atau beras berkualitas yang di bawahnya lagi gitu ya. Bahwa sebenarnya kalau dalam aturan memang boleh misalkan ada beberapa persen dari beras itu misalkan dari butiran-butiran yang patah masih bisa masih dalam aturan yang rentang aturan yang diperkenankan gitu ya untuk beras yang skala medium maupun premium. Tapi ada batasannya. Kalau dalam data yang kita sama-sama tahu itu sekitar 15% dari jumlah beras itu masih diperkenankan misalnya berasnya dalam bentuk patahan-patahan. Tapi ketika kemarin yang ditemui dalam beberapa razia yang dilakukan oleh atau sidak yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian misalnya, beras yang beredar di pasaran itu prakteknya adalah mencampurkan antara beras premium dengan beras yang berkualitas rendah di bawahnya gitu ya. Sehingga ini memungkinkan penjual itu mendapatkan selisih keuntungan karena kita tahu bahwa beras skala medium misalnya di konsumen itu bisa dijual di tingkat pasar gitu ya, dijual dengan harga 12.000 per kilo sekitar itu, sementara beras premium bisa dijual antara 14.000 15.000 rupiah per kilogram gitu ya. Nah, kalau misalkan beras premium itu dikemas dalam kemasan 5 kilogram dan kemudian di dalamnya adalah campuran, maka bisa dihitung sebenarnya berapa keuntungan yang didapatkan dari pengoplos atau bisa dikatakan juga berapa kerugian yang bisa yang diderita oleh konsumen karena membayar untuk kualitas beras premium tapi yang didapat adalah beras oplosan. Nah, sebelum rame-rame ketika Kementerian Pertanian ini merilis ada dugaan adanya beras oplosan, beredarnya beras oplosan di pasar, sebenarnya kita di CNN Indonesia juga sudah menaruh perhatian ketika dalam beberapa diskusi editorial yang kita lakukan dalam menentukan arah-arah liputan misalnya, dalam diskusi-diskusi kita ini kita menangkap suara-suara dari masyarakat yang mengeluhkan adanya kenapa beras premium yang dijual di pasaran itu misalnya bisa cepat nasinya misalnya terlalu lembek gitu ya, ketika diolah menjadi nasi diolah menjadi terlalu lembek, tidak mengesankan bahwa ini adalah beras kelas premium gitu. Atau misalkan ketika sudah menjadi beras ini cepat menjadi kuning gitu, berasnya nasinya cepat menjadi kuning gitu. Ada muncul suara-suara dari masyarakat yang kemudian kita tangkap dan beberapa saat kemudian kita tahu bahwa keluhan dari masyarakat ini terjawab ketika kemudian Kementerian Pertanian merilis ada dugaan beras oplosan yang beredar di pasaran. Dan angkanya tidak main-main, ada 212 merek gitu ya Diana. Nah, padahal kita tahu bahwa dalam data BPS misalnya, BPS itu menyebutkan 98,35% masyarakat Indonesia itu mengkonsumsi beras gitu. Jadi bisa ditakar lah gitu berapa kerugian yang diderita masyarakat. Dari 98,35% masyarakat Indonesia yang mengkonsumsi beras, 35% diantaranya, sekitar 35% diantaranya itu adalah orang-orang yang belanja atau membeli beras kelas premium gitu. Artinya cukup banyak gitu ya konsumen di Indonesia yang dirugikan dengan adanya praktek beras oplosan ini. Nah, ini hal yang kondisi yang tentu saja kita berharap pemerintah mengambil langkah serius gitu ya. Tidak hanya sekedar melakukan penertiban pasar gitu, tapi juga
harus menyeret para produsen pengoplos gitu ya, pengoplos ini ke tingkat hukum gitu. Karena kerugian yang diderita masyarakat tentu cukup besar gitu. Kalau misalkan satu masyarakat itu ketika membeli beras kemasan 5 kilogram, kerugiannya bisa berkisar antara Rp2.000, Rp4.000, maka bisa dibayangkan berapa miliar atau mungkin triliun gitu ya angka kerugian yang diderita oleh masyarakat karena praktek beras oplosan ini, Diana. Benar sekali Mas, apalagi bahwa kita tahu sendiri sebagai orang Indonesia seringkali kita mendengar begitu ucapan entah itu guyonan di masyarakat ketika orang Indonesia tidak makan nasi artinya belum makan begitu. Ini artinya memang bahwa konsumsi beras di setiap lini kehidupan masyarakat Indonesia ini sangat amat besar begitu konsumsinya. Tapi kalau kita melihat begitu ya Mas, bahwa memang pemeriksaan kualitas beras ini kan ada banyak lapisnya begitu ya. Sebut saja ada dari Bulog, kemudian ada surveyor independen, ada juga Dinas Ketahanan Pangan, ada juga yang disebut BSIP atau Badan Standarisasi Instrumen Pertanian. Tapi menurut Anda, lini mana yang sebenarnya harus maju ke depan menjadi lokomotif penggerak untuk bisa menghentikan secara keseluruhan aksi oplos-mengoplos ini, Mas Revo? Ya kalau misalkan sudah diketahui bahwa ini terjadi pengoplosan, maka yang harus bertindak tentu adalah aparat penegak hukum. Satgas Pangan itu berisi dari beberapa sektor lembaga, termasuk di dalamnya melibatkan unsur kepolisian gitu ya. Maka kalau misalkan yang terjadi adalah praktek-praktek ilegal seperti pengoplosan beras ini, yang pada ujungnya adalah bisa dikatakan adalah penipuan terhadap masyarakat gitu ya. Masyarakat membeli beras dengan harga premium, tapi juga yang didapat adalah kualitas yang di bawahnya. Tentu ini sudah mengandung unsur penipuan. Ketika sudah masuk dalam praktek ilegal melanggar pelanggaran hukum, yang kita harapkan tentu adalah ada tindakan tegas dari penegak hukum, dalam hal ini tentu adalah kepolisian, untuk mengusut secara tuntas kasus ini. Lembaga-lembaga lain seperti Kementerian Pertanian atau stakeholder pemangku kebijakan lain dalam sektor pangan, tentu kita harapkan ikut mendorong supaya perlindungan terhadap konsumen ini bisa berlangsung dengan baik gitu ya. Bagaimana kemudian stakeholder bidang pangan bisa memastikan bahwa tidak sekedar ketersediaan pangan di masyarakat, tapi juga bagaimana melindungi konsumen atau melindungi masyarakat untuk mendapatkan pangan sesuai dengan harga yang mereka keluarkan gitu ya. Dalam konteks ini tentu saja juga kita berharap lembaga-lembaga yang selama ini memiliki concern atau perhatian lebih kepada konsumen, misalnya Lembaga Perlindungan Konsumen, Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Indonesia misalnya, juga turut serta untuk mengawal kasus-kasus semacam ini, termasuk kita para media, juga turut serta melindungi kepentingan publik dalam hal ini adalah bagaimana publik bisa mendapatkan beras dengan cara yang mudah, yang murah, dan tentu dengan kualitas yang sesuai. Ini yang kita harapkan ya, bagaimana kemudian perlindungan konsumen itu terjadi, dan kemudian ketika ada praktek-praktek yang menipu konsumen, praktek-praktek kegiatan ilegal yang itu merugikan konsumen, itu bisa diseret pertanggungjawabannya di depan hukum. Dalam konteks ini tentu kita berharap penegak hukum, kepolisian, turut andil serta dalam melindungi konsumen itu, Diana. Terakhir Mas Revo, ini kita masih segar di ingatan kita soal minyak goreng yang tidak sesuai takarannya. Misalnya 1 liter tapi ternyata ketika dalam kemasan dicek begitu oleh Menteri Pertanian Andi Amran bahwa tidak sesuai takarannya. Kemudian ini juga ada beras oplosan yang dirilis oleh Menteri Pertanian itu sendiri juga begitu ya Mas Revo ya. Bahwa menurut Anda ini apakah terlalu prematur untuk merilis dugaan-dugaan, kemudian meskipun ada 212 yang diduga, kemudian masih butuh pembuktian lagi. Terakhir informasi 2 hari lalu ada 3 yang sudah terkonfirmasi oplosan dari 212 itu. Menurut Anda langkah Kementerian Pertanian seperti ini apakah langkah prematur atau justru langkah yang tepat untuk bisa memastikan bahwa para stakeholder yang bermain di sektor pangan ini bahwa secara simbolik begitu bahwa mereka diawasi? Iya. Kita tentu tidak bisa mengatakan bahwa langkah yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian adalah langkah yang prematur. Gitu. Kementerian Pertanian berada dalam merupakan garda terdepan gitu ya, untuk memastikan ketersediaan pangan, gitu, memastikan
bahwa penduduk Indonesia itu bisa mendapatkan pangan dengan mudah dan tersedia dengan mudah gitu ya, dan murah gitu tentunya gitu. Nah, kita tahu beberapa waktu belakangan ini bagaimana Kementerian Pertanian dan juga lembaga-lembaga lain itu menggalakkan upaya-upaya untuk menuju ke arah swasembada pangan gitu. Nah, jangan sampai kemudian langkah yang sudah ini kan langkah yang secara secara dari satu titik ke titik yang lain itu kan panjang ya distribusinya, Diana ya. Ada Kementerian Pertanian dan para petani yang memastikan, yang menanam padi misalnya dan menghasilkan beras gitu, dan kemudian bagaimana kemudian ada upaya-upaya Bulog untuk menampung beras dalam logistik, dalam menampung gudang berasnya gitu ya. Dan kemudian bagaimana Badan Pangan Nasional termasuk juga Kementerian Perdagangan dan lain-lain itu memastikan beras itu ada di pasaran gitu ya. Tapi kemudian kan ini juga melibatkan unsur pihak-pihak lain yang dalam proses distribusi berikutnya ke tangan masyarakat. Nah, langkah yang dilakukan Kementerian Pertanian ketika merilis ada yang dugaan ini kan selaras yang seperti tadi kita bahas, bahwa ini selaras dengan beberapa suara-suara masyarakat yang belakangan menyampaikan bahwa kenapa beras-beras yang dibeli dengan harga premium, kemasan-kemasannya premium, tapi kok kualitasnya tidak seperti kualitas beras premium gitu. Ada dugaan seperti itu. Dan dugaan ini kemudian terjawab ketika kemudian Kementerian Pertanian merilis ada dugaan praktek beras oplosan. Dan pada ujungnya kemudian memang ditemukan gitu, dari sekian ratus ada 212 merek yang diduga melakukan praktek oplosan. Ada beberapa di antara yang dinyatakan memang melakukan praktek oplosan. Nah, tentu ini merupakan langkah positif gitu ya, walaupun memang pada ujungnya penegakan hukum bukan ada di ranah Kementerian Pertanian gitu. Kementerian Pertanian mungkin bisa mengawal itu, tapi penegakan hukumnya tentu ada di lembaga yang lain. Bahwa yang dilakukan oleh kementerian-kementerian tersebut merupakan warning, merupakan ya peringatan yang seharusnya bisa dijawab selanjutnya oleh pihak-pihak yang atau polisi misalnya untuk melakukan pengusutan lebih lanjut gitu ya, agar keadilan publik itu bisa terjawab dan terpenuhi dengan baik gitu, Diana. Jadi kita merasa tentu bersyukur bahwa ada lembaga-lembaga yang bisa merilis gitu ya, ada yang praktek kecurangan-kecurangan ada di masyarakat. Seperti halnya kemarin ketika minyak gitu ya, minyak subsidi itu didistribusikan, ternyata takarannya tidak sesuai gitu ya, yang seharusnya 1 liter tapi isinya tidak 1 liter gitu ya. Dalam beras oplosan juga, dalam beberapa laporan yang dilakukan oleh tim liputan kita juga menyampaikan adanya dugaan yang sama gitu ya. Dalam kemasan 5 kg misalnya, apakah benar-benar 5 kg di dalamnya gitu. Karena setiap kali kita pergi ke minimarket atau ke pasar gitu ya, ke tempat pembelian beras, kan kita tidak membawa timbangan gitu ya, Diana ya. Apakah benar isinya 5 kg? Maka penting sekali dipastikan bagaimana upaya pemerintah dan penegak hukum ini memastikan perlindungan hak-hak konsumen. Karena jangan sampai kemudian di satu sisi masyarakat ini tidak dilindungi, konsumen tidak dilindungi, kemudian ada pihak-pihak lain yang menarik keuntungan dari praktek-praktek ilegal seperti tadi ya, melakukan pengoplosan atau bahkan mengurangi takaran. Nah, mereka-mereka yang melakukan tindakan-tindakan ilegal ini atas asas keadilan publik, tentu kita berharap mereka bisa mempertanggungjawabkannya di depan hukum. Itu sebenarnya yang poin pentingnya, Diana. Bagaimana melindungi konsumen dan bagaimana kemudian menjamin keadilan publik. Baik, kita harapkan tentu bahwa masyarakat ini membeli, ada harga, ada kualitas yang ujungnya berpusat pada gizi masyarakat yang juga tentunya harus diisi secara baik begitu ya. Terima kasih waktunya pada malam hari ini, Mas Revo sudah berbagi pandangan redaksi CNN Indonesia di CNN Indonesia Prime News. Selamat malam, Mas Revo. Selamat malam, Diana.